Sobat JDH, kembali lagi kita bertemu di rubrik Bincang Hukum di akhir tahun 2021. Kita akan membincang tentang tema yang khusus, yang cukup strategis dan penting, yaitu refleksi KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Bersama kita sudah hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah yang selalu tampak energik, seger terus bukan? Iya, selamat pagi Pak Muslim. Selamat pagi Pak Dio. Kelihatan cerah terus Pak, baterainya kayak full terus. Nggak boleh mati Pak. Iya Pak. Pak, ada peribahasa ikan sepat, ikan gabus Pak. Kita masih diberi sempat, kita manfaatkan untuk yang bagus-bagus ya. Betul. Salah satunya kita ambil tema yang cukup penting, refleksi kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah di sepanjang tahun 2021 ini Pak ya, Pak Muslim. Monggo Pak Muslim, silahkan. Bagaimana sebenarnya refleksi yang sudah kita lakukan sepanjang tahun? Ya, ternyata kita udah berada di hari terakhir tahun 2021. Betul Pak. Dan seperti kita ini menjalani hal-hal yang semacam jadi tren gitu. Kalau akhir tahun harus ada refleksi gitu ya. Setelah refleksi kemudian nanti memunculkan resolusi kan. Tapi nggak apa-apa, ini juga bagian dari yang saya kira baik, dan memang setiap orang itu mesti harus punya tekad gitu ya. Memperbaiki ke depan seperti apa gitu. Begitu juga lembaga, apalagi kita KPU ya. Berada di KPU ini mesti harus ada satu refleksi terhadap apa yang kita sudah lakukan gitu. Mana aja yang kita udah lakukan, mana yang belum, terhadap yang kita lakukan itu capaiannya sampai di mana gitu ya. Dan kemudian nanti ke depannya itu kita mau ngapain yang harusnya bertumpu pada soal-soal yang kita refleksikan ini gitu. Nah, itulah gunanya resolusi. Jadi ada semangat, ada tekad untuk kemudian membangun yang lebih baik. Nah, selama tahun 2021 ini saya kira KPU ya, meskipun di tengah satu periode pasca tahapan, itu sebenarnya punya kesempatan yang cukup bagus dan strategis untuk memperbaiki lah ya, terutama penguatan kelembagaan gitu, menata struktur, dan kebetulan hari-hari ini kita menuju ke situ. Kemudian menguatkan pola budaya yang ada di kelembagaan kita, supaya kekuatan kelembagaan ini sanggup untuk menopang tantangan pada pelaksanaan pemilu yang akan datang. Dan itu yang mesti memang kita lakukan gitu. Nah, dari sana sepanjang tahun kan kemudian kita mencanangkan satu tekad, kemudian tekad itu diwujudkan menjadi sebuah perencanaan program dan kegiatan. Kemudian kita laksanakan kegiatan-kegiatan itu sampai kemudian kita berada di sekarang ini. Saya rasa sudah banyak juga yang kita lakukan kemarin, dan itu semua bagian menuju ke sana ya. Kita misalnya website kita makin bagus, kemudian koordinasi yang kita punya juga makin baik. Ada Bako Humas yang saya kira itu menjadi kemarin nggak sadar akhirnya itu punya kekuatan di KPU ya. Dan Pak Diwa dapat penghargaan atas itu ya, atas kinerja ini. Kemudian kita juga punya kesempatan melakukan penguatan SDM ya. Di sana ada unsur pembinaan, kemudian pengembangan kapasitas yang kebetulan memang sepanjang tahun kemarin kita intens melakukan itu. Hampir di semua bagian kita lakukan itu, tak terkecuali bagian hukum. Maka bagi bagian hukum dan kemudian ini terkait dengan soal JDH kita, itu kita makin banyak bisa membuat konten-konten di JDH, mengembangkan websitenya, kemudian mengembangkan tidak hanya website tetapi juga di medsosnya. Kemudian soal tugas-tugas divisi hukum yang lain juga kita bisa lakukan itu, soal
bagaimana pengendalian kelembagaan ya secara internal, penguatan kapasitas berkait dengan soal penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan macam-macam itu. Ya, saya di kira tahun bidang ini, tugasnya divisi hukum ya Pak ya. tahun ini itu menjadi sangat dominan itu kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan hanya ya kalau kita tidak ada tahapan, karena punya kesempatan berpikir lebih banyak di situ. Ya, termasuk dari sisi ini ya bidang-bidang tugas pengawasan juga Pak ya. Iya, dan sudah dikuatkan gitu ya secara kelembagaan. Apalagi secara nggak langsung justru divisi hukum itu kalau nggak punya tahapan punya tugas rutin, dan tugas rutin ini bisa menjadi tugas andalan ya, karena bayangan semula hukum itu hanya ketika tahapan berjalan, tapi begitu ada JDIH yang harus dikelola dan intensitasnya mirip dengan kehumasan, memberi informasi, sosialisasi, di dalamnya juga kemudian ada pengembangan teknologi informasi sebagai sarananya. Itu menjadi tugas yang secara rutin harus diambil dan dikembangkan. Selain itu juga ada tugas penyelenggaraan sistem pengendalian ya, yang kemudian itu ada di bagian hukum. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang baru yang mau nggak mau hukum harus lakukan itu. Dan sepanjang tahun ini kita setidaknya berhasil lah ya menata yang kemarin itu hanya selintas kita lakukan. Kemarin kita punya kesempatan untuk lebih mendalami. Di sana ada satu hal yang kita kemudian harus ukur dengan penilaian resiko, yang kemudian di akhir nanti kita harus kemudian lihat lagi, nanti tahun depan kita juga harus canangkan lagi. Nah, kemarin punya kesempatan untuk itu Pak Debody kita ini. Itu untuk intern KPU Provinsi Jawa Tengah atau termasuk fungsi KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai? Kalau fungsi saya kira itu melekat ya, karena provinsi kan kemudian ke kabupaten kota juga ya. Kabupaten kota yang jadi wilayahnya, sehingga wilayah kerja. Kesempatan kita menata diri kita dalam artian KPU provinsi juga kesempatan yang sama kita lakukan untuk penguatan di KPU kabupaten kota, karena ada satu rutinitas yang kita harus lakukan di situ, soal laporan bulanan yang mesti harus kita sampaikan. Peran kita itu ya kita laporan, dan teman-teman KPU dan kota kita koordinasikan juga untuk menyampaikan laporan yang sama. Nah, di sana ada penguatan-penguatan kepada teman-teman kabupaten kota untuk bisa mengikuti proses pengendalian ini. Baik, berarti menurut Pak Muslim sudah cukup memuaskan yang kita lakukan di 2021 ini ya Pak. Tadi sepertinya saya tangkap sudah ada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas gitu ya Pak ya. Sudah memenuhi ciri-ciri lembaga yang modern kira-kira gitu ya, yang selalu mengevaluasi dirinya juga gitu ya Pak. Saya kira memang arahnya ke sana ya. Kalaupun misalnya dikaitkan dengan soal kepuasan ini, situasinya kita lebih punya kesempatan untuk menata itu, dan karena punya kesempatan itu, maka apa yang kita hasilkan itu secara tidak langsung akan mendorong ke titik kemajuan yang sangat berarti. Meskipun memang ada hal-hal yang mesti harus tetap kita perbaiki, soal regulasinya yang kemarin nggak muncul. Ternyata di dalamnya ada satu kebutuhan ya untuk melakukan itu, maka regulasinya harus kemudian disesuaikan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita bisa capai di sepanjang tahun 2021 ya. Kira-kira begitu. Paling tidak kalau diukur atau dipotret dengan sebuah rencana strategisnya KPU Provinsi Jawa Tengah yang sudah ditetapkan Pak ya, 2020 sampai 2024 masing-masing ada target, sasaran program maupun kegiatannya. Di target sasaran program 2021 ini kira-kira apa Pak yang masih lepas dan bisa ditargetkan untuk dilaksanakan di tahun 2022? Saya kira yang mesti harus tetap kita isi ya, dan ini menjadi PR ke depan juga ya, tentang misalnya penataan
kelembagaan kita yang kita harus menyesuaikan dengan struktur yang baru. Struktur. Iya, misalnya kalau provinsi kita ada penambahan bidang misalnya ya, itu segera kemudian harus kita isi karena tahun ini kita belum sampai mencapai ke sana. Ya. Kemudian yang kedua, kita kan nggak banyak ya punya program yang kemudian bersentuhan kepada masyarakat Langsung. Misalnya. Kalau sepanjang tahun 2021 itu program yang langsung bersentuhan kepada masyarakat ya, di luar soal tadi informasi melalui website, kehumasan dan kemudian JDIH dan dunia medsos, itu kan kita hanya punya program desa peduli pemilu ya, dan pemilihan, hanya ya. punya program itu dan itu nggak banyak gitu. Mungkin ini yang memang besok harus kemudian diperkuat. Ada volumenya ditambah, kemudian metodenya kemudian juga dipoles lagi supaya apa yang kita harapkan itu bisa lebih mengena. Nah, kalau kemudian lihat dari sisi itu yang berkaitan dengan masyarakat, ini yang besok perlu kita tambah. Iya. Gitu. Iya Pak. Kemarin kan kita pelaksanaan pemilihan serentak di Jawa Tengah 2021 kan oleh banyak pihak dinilai cukup sukses gitu ya Pak. Utamanya juga dari tingkat partisipasi ya, adanya perkara-perkara yang masuk di MK dan dapat kita jawab dengan baik gitu ya Pak. Juga terkait sukses tidak menimbulkan klaster baru karena waktu itu lagi naik juga Pak ya pandemi COVID-19. Nah di tahun 2021 ini Pak refleksinya kegiatan kita bisa hambatan adanya pandemi ini kita bisa berkelit dari situ dan tetap optimal atau tidak Pak? Kalau saya kuncinya sebenarnya terkadang kita itu berlebihan ya kekhawatiran kita. Kekhawatiran. Pada waktu kita melaksanakan Pilkada 2020 yang lalu dengan situasi pandemi itu kan banyak orang yang underestimate ya. Ini nggak sukses nanti menimbulkan klaster baru gitu ya. Kemudian akan ada banyak pelanggaran secara teknis karena hal-hal situasi pandemi itu kan kekhawatirannya seperti itu. Tetapi kekhawatiran seperti itu ternyata nggak terbukti gitu ya. Maksudnya nggak kelihatan ketika pelaksanaan itu kemarin kita laksanakan. Salah satu contoh misalnya partisipasi tetap tinggi misalnya ya. Kemudian tidak ada klaster baru. Mungkin memang bukan hanya fenomena Jawa Tengah, tetapi hampir di semua tempat kekhawatiran tentang klaster baru itu nggak muncul gitu. Kemudian orang-orang yang dianggap tidak support, tidak mendukung karena situasinya, ternyata juga dukungan itu terjadi begitu sangat luar biasa. Dan satu catatan, kadang-kadang kekhawatiran kita itu berlebihan, kemudian mengalahkan apa yang kemudian kita harus lakukan gitu ya. Tetapi kalau itu dilaksanakan, justru situasinya bisa membalik keadaan. Dan bagi kita, KPU mau nggak mau tetap harus laksanakan ya. Pilkada itu meskipun di tengah pandemi. Tetapi dengan proses yang kita lakukan itu, masyarakat juga kemudian ada semacam pergerakan yang seperti alamiah gitu ya, semakin dan saya nggak tahu apakah ini memang kecenderungan orang-orang kita ya, maksudnya masyarakat kita makin dilarang itu sebenarnya makin penasaran gitu ya. Jadi orang yang dilarang pergi keluar rumah karena pandemi gitu ya, kemudian dikhawatirkan terjadi sesuatu, itu ternyata orang ingin membuktikan benar nggak terjadi sesuatu. Nah, gambaran di pemilu yang kemarin itu ke sana. Nah, dari situ Pak Dewa, sebenarnya Jawa Tengah ini jadi contoh yang baik ya kalau dari sisi itu. Dan kalau kita kembali ke yang dulu-dulu, memang nggak ada banyak hal yang terjadi di setiap perhelatan pemilu maupun pemilu kada. Pemilu 2020 kemarin
dari 21 kabupaten yang pilkada hanya ada 2 yang kemudian disoal di MK misalnya ya. Dan ini relatif sedikit. 2 hal yang disoal itu juga berkaitan dengan soal-soal yang sebenarnya tidak terkait dengan kekhawatiran orang pelaksanaan pemilu di pandemi, tetapi itu perkara biasa yang hampir di tiap pemilu itu selalu disoal. Misalnya soal daftar pemilih, soal fenomena politik uang gitu ya. Kemudian hal-hal teknis seputar pemungutan suara, dan itu tidak terkait dengan soal pandemi yang kita lakukan. Dan hasilnya pun itu mudah bisa kita jawab, dan terbukti putusan MK itu tidak sampai mengarah kepada proses yang panjang, tapi begitu sidang pendahuluan sudah langsung diputus tidak terbukti, tidak dapat diterima misalnya. Itu sebenarnya satu potret di Jawa Tengah yang saya kira bisa kita pertahankan, dan ke depan tinggal aja kita mengkreasi gitu ya. Karena pemilu itu pasti ada situasi yang sama, hanya hal-hal baru itu yang selalu muncul, dan kita bisa tutup dengan belajar dari yang dulu. Iya. Iya. Satu lagi Pak, peran atau partisipasi dari multi stakeholder yang ada di Jawa Tengah ini, kaitannya dengan kerja-kerja KPU Provinsi Jawa Tengah. Tadi Pak Muslim sebutkan ada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sepanjang tahun 2021 kemarin. Bagaimana Pak, kemudian harapan Pak Muslim ke depan, upaya partisipatif dari seluruh stakeholder ini, bagaimana Pak harapan KPU? Saya kira itu tetap harus dipertahankan ya, silaturahmi, kemudian komunikasi, koordinasi itu mesti tetap harus dijalin. Dan yang perlu kita tekankan lebih itu adalah supaya kerjasama komunikasi itu menghasilkan sesuatu yang lebih gitu ya. Yang lebih itu artinya mampu mendorong bahkan menggerakkan stakeholder yang ada di kita itu secara tidak langsung itu melakukan sesuatu yang mengarah kepada dukungan. Jadi sehingga meringankan beban KPU. Jadi tidak hanya soal koordinasi intent terjadi gitu ya, tapi secara nggak langsung mereka itu bisa tergerak, terdorong untuk menggerakkan jaringan organisasinya, jaringan kelembaganya untuk melakukan hal yang sama dengan KPU. Saya kira ini menjadi sesuatu yang penting ya. Misalnya untuk mencapai level partisipasi yang lebih tinggi misalnya. Itu kalau stakeholder itu mau berbuat lebih gitu ya, atau kita bisa dorong melakukan lebih, itu bisa aja kita tinggal memainkan stakeholder itu supaya pendidikan pemilih dilakukan di sana. Kemudian sosialisasi itu dilakukan di sana gitu. Kita cukup menginformasikan kepada mereka, kemudian mereka secara tidak langsung tergerak untuk melakukan hal yang sama. Itu yang saya kira perlu ditingkatkan. Jadi sekaligus stakeholder itu menjadi agen kita, sehingga nanti ketika kita ketemu soal di satu tempat partisipasinya masih belum misalnya masih cukup rendah, itu kita dorong mereka melakukan itu. Kemudian ada hal-hal yang terkait dengan proses pemilu yang masih jadi problem, dia yang kemudian bisa menjelaskan dan berpikir dan bersikap seperti yang diharapkan oleh undang-undang, dan itu seperti yang diharapkan KPU juga. Itu kalau saya bayangkan itu masih bisa dimaksimalkan gitu ya, melakukan peran-peran itu. Konflik misalnya ya, yang mungkin bisa terjadi itu kalau semua pihak bisa punya pemahaman lebih, begitu punya pemahaman lebih, kesadarannya kemudian terbangun, maka dia dengan secara tidak langsung akan mencegah potensi konflik yang ada di lingkungannya masing-masing. Tidak dalam posisi harus KPU menghandle semua, misalnya begitu Pak. Itu mungkin yang nanti akan bisa kita lebih tekankan lagi gitu. Di resourcesnya bisa kita empowering dari banyak. Karena kita juga akhirnya menyadari tugas KPU dalam pemilu itu nggak bisa sendirian. Kita punya kelompok-kelompok masyarakat, pemangku kepentingan, stakeholder yang lain, itu yang kemudian kita dorong
organisir untuk melakukan hal-hal yang sekiranya meringankan tugas KPU. Dan KPU Provinsi Jawa Tengah sangat terbuka ya dengan Ya, saya kira itu ya Pak. itu bagian yang harus kita pertahankan. Kalau perlu memang support ke sana itu harus kita tingkatkan. Baik, luar biasa Pak Muslim, ini mudah-mudahan perjumpaan singkat ini bisa tadi niatnya Pak Muslim ada tekad yang bisa ditumbuhkan untuk menuju pemilu 2024, kemudian ada resolusi Pak ya tadi dengan adanya refleksi ini. Ada hal lain Pak yang perlu disampaikan terkait refleksi tahun 2021? 2024 kita akan pemilu dan tahapannya kita akan mulai di tahun 2022. 2022 sudah mulai Pak ya? Sudah mulai, mungkin berada di sekitar pertengahan ya. Tahun 2022, karena itu kita harus punya tekad semangat di tahun 2022 itu lebih membuat seperti pemilu itu sudah kita laksanakan gitu ya. Bahan bakunya itu kita harus selesaikan di tahun di bulan-bulan awal tahun 2022. SDM kita siap, kemudian cara melakukan mekanisme kelembagaan kita siap, regulasi KPU RI nanti kita dorong harus sudah siap gitu ya. Kemudian jaringan yang kita miliki, pemangku kepentingan, kemudian stakeholder kita udah connecting gitu ya. Kemudian nanti pada saat tahapan dimulai itu semua sudah bisa dilaksanakan. Itulah tekad kita di 2022. Amin Pak Muslim. Semoga semua tercapai sesuai rencana Pak Muslim tadi. Terima kasih Pak Muslim. Di penghujung tahun ini kami masih mendoakan Pak Muslim juga dalam keadaan sehat selalu, termasuk seluruh komisioner dan jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya netizen ya sehat selalu. Kuncinya satu Pak, penyelenggara nggak boleh sakit. Ketangguhan itu juga harus ada ya Pak, mental tangguh ya. Supaya tahapan pemilu itu tetap bisa jalan gitu ya. Bayangin kalau penyelenggara sakit itu ya, itu tahapan udah nggak bisa berjalan itu. Maka sakitnya penyelenggara itu bagian dari ketidakprofesionalan. Ya, baik Pak Muslim. Terima kasih sekali Pak Muslim. Sama-sama. Sampai jumpa tahun depan Pak. Karena ini udah 31 Desember. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Baik Sobat JDH, sudah kita ikuti bersama bincang menarik yang strategis, refleksi kerja-kerja KPU Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021. Semoga refleksi tadi menjadi catatan kita bersama, termasuk para Sobat JDH yang mungkin bisa memberikan masukan kepada kami, KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan jangan lupa akses semua media sosial yang sudah ada di berbagai platform yang ada di link deskripsi, dan kita tunggu juga komentar-komentarnya untuk menjadikan kerja-kerja KPU Provinsi Jawa Tengah semakin profesional dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Terima kasih, sehat selalu, selamat tahun baru, Happy New Year.